rasa hormat kepada Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12. Rasa hormat dan mengasihi Tuhan sering tak ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tak pernah mengalami Tuhan. Ritual telah menggantikan rasa hormat kepada Tuhan. Ritual hanya bersifat agamawi. Hormat adalah sikap hati. Memang Tuhan tidak kelihatan. Allah itu roh, maka sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Manusia mempunyai dua kodrat bersifat jasmani dan bersifat rohani. Itu sebabnya manusia tidak bisa sepenuhnya dipuaskan dengan hal yang bersifat jasmani. Seberapa banyak harta dan kenikmatan dunia tak pernah memuaskan jiwa manusia. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang berkata, bukan dengan roti saja manusia hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya adalah manusia yang normal, bukan hanya hidup dari roti yang adalah kebutuhan jasmani, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu kebutuhan kehidupan rohani, dan firman yang keluar dari mulut Allah dapat kita alami ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rasa hormat dibuktikan dengan melakukan kebenaran, yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Inilah yang dimaksud menyembah di dalam roh dan kebenaran. Rasa hormat menghadirkan kepekaan di dalam hati kita. Kita tidak akan mudah berlaku serong atau berbuat dosa. Namun jika kita sengaja melakukan ketidakbenaran, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan kita kehilangan kepekaan. Kita tak lagi punya rasa hormat. Akhirnya bisa jadi kita mengepalkan tinju kita kepada Tuhan. Kita melawannya secara terang-terangan. Secara formal kita tetap beribadah, tetapi hati kita menjauh daripadanya. Yesaya 29 ayat 13. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nabi Yesaya menuliskan bahwa perbuatan jahat, yaitu perbuatan yang menunjukkan rasa tidak hormat, akan berakibat perlindungan atau covering Allah tidak ada di dalam hidup kita. Sebenarnya yang terjadi bukan Allah yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang menjauh dari kasih Allah. Putuskan sikap hati kita untuk selalu menaruh rasa hormat kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepadanya dan melakukan kebenarannya, supaya Anda selalu ada di dalam perlindungan atau dalam covering Allah. Rasa hormat muncul dari kesadaran terdalam manusia. Ritual hanya terjadi karena kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.